kepikiran nggak, kenapa sih dalam Islam itu kebersihan penting banget? Ini bukan cuma soal cuci tangan sebelum makan loh. Hari ini kita akan bedah konsep tohara, sebuah prinsip kesucian yang jadi dasar dari ibadah dan cerminan iman kita. Yuk kita cari tahu bareng-bareng kenapa ini begitu esensial. Nah, kita mulai dari akarnya ya. Ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang, ini ngena banget. Bersuci itu sebagian dari iman. Kalimatnya singkat, padat, tapi maknanya dalam banget kan? Ini artinya bersih itu bukan sekedar pilihan, tapi emang udah satu paket sama iman kita. Terus prakteknya gimana? Ya jelas ini lebih dari sekedar bersih-bersih biasa. Ini tuh soal spiritual. Soal menyatukan badan, pikiran, sama jiwa kita. Anggap aja ini kayak persiapan. Semacam riset diri sebelum kita menghadap Allah. Oke, istilah resminya itu toharoh. Intinya sih proses membersihkan diri dari yang namanya najis dan hadas, biar kita sah dan siap buat ibadah. Entah itu sholat, baca Quran ya kan? Ibaratnya nih, ini tuh gerbang masuknya. Kita harus lewatin gerbang ini dulu sebelum bisa bertemu dengannya. Nah, biar paham soal tahora, kita mesti kenal dulu nih, musuhnya apa aja. Apa sih yang perlu dibersihin? Dalam Islam, ada dua jenis kotoran atau kondisi nggak suci. Penting banget buat tahu bedanya. Bedanya gampang kok. Yang pertama ada najis. Ini kotoran fisik, yang kelihatan mata bisa kita sentuh. Contohnya ya seperti yang ada di layar. Terus yang kedua ada hadas. Nah, kalau ini bukan benda. Ini tuh lebih ke status atau kondisi ritual kita yang lagi nggak suci. Misalnya habis tidur, atau dari toilet. Oke, terus gimana dong cara ngilangin hadas ini? Cara yang paling utama dan paling sering kita lakuin, ya jelas, wudhu. Ritual bersuci pakai air sebelum kita sholat. Wudhu itu ada urutannya, dan setiap langkahnya penuh makna. Semua dimulai dari niat di dalam hati. Terus kita ikuti deh tahapannya satu persatu. Basuh tangan, kumur-kumur dan hidung, muka, tangan sampai siku, usap kepala dan telinga, terakhir cuci kaki. Setiap gerakannya itu bukan cuma buat ngebersihin, tapi juga momen buat kita fokus dan siapin hati. Dan setelah selesai wudhu, ada doa penutupnya yang indah banget. Lewat doa ini, proses wudhu yang tadinya kelihatan fisik doang, jadi naik level, jadi permohonan spiritual, supaya kita jadi orang yang selalu bertaubat dan selalu suci, luar dan dalam. Tapi, gimana ceritanya kalau lagi nggak ada air? Atau mungkin kita lagi sakit dan gak boleh kena air. Nah, ini pertanyaan bagus. Islam itu kan agama yang memudahkan ya? Jawabannya adalah tayamum. Ini solusi keren banget. Sebuah kemudahan yang bikin kita bisa bersuci pakai tanah atau debu yang bersih. Ini nunjukin kalau suci itu prioritas utama, bahkan di kondisi yang paling sulit sekalipun. Caranya juga lebih simpel dibanding wudhu. Pertama niat, terus tepuk tangan ke debu yang bersih, usapin ke muka. Tepuk lagi, usapin ke punggung tangan kanan dan kiri. Selesai. Ini cara simbolis tapi sah buat ngejaga kesucian kita pas air jadi kendala. Oke, kita udah bahas caranya ya, baik itu wudhu maupun tayamum. Sekarang, kita coba gali lebih dalam lagi. Kenapa sih ini semua penting? Apa hikmahnya? Dan gimana cara kita bawa prinsip suci ini ke kehidupan kita sehari-hari? Manfaatnya tuh, banyak banget. Buat fisik, ya jelas bikin kita sehat. Buat spiritual, ibadah kita jadi sah, hati jadi lebih tenang. Dan yang paling utama, ini adalah salah satu cara kita biar disayang sama Allah. Keren kan? Dan ternyata, prinsip toharo ini gak berhenti di wudhu aja. Ini tuh merembas ke semua hal di hidup kita. Hal-hal simpel kayak mandi setiap hari, cuci tangan sebelum makan, beresin kamar, pastiin baju kita bersih. Jadi, ini bukan lagi soal ritual sebelum sholat, tapi udah jadi lifestyle, gaya hidup yang nunjukin keimanan kita. Jadi, intinya, bersih dalam Islam itu menyeluruh. Nggak cuma badan kita aja, tapi juga hati kita. Bersih dari niat-niat yang jelek. Dan lingkungan kita juga harus bersih. Semuanya nyambung dari diri kita sendiri sampai ke sekitar kita. Sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Kalau suci itu bagian dari iman, gimana jadinya ya kalau kita bawa prinsip ini, prinsip bersih, rapih, niat yang lurus, ke semua yang kita kerjakan, ke interaksi kita sama orang, ke kerjaan kita. Kira-kira seberapa besar dampaknya buat ngebentuk karakter kita, dan bahkan dunia di sekitar kita?